ketika kita menginginkan sesuatu yang itu lebih banyak untuk kemudian kita capai, maka kita juga harus menuntut diri kita untuk bisa, ya memaknai bahwa akan ada resiko yang akan kita Ya. ambil. Ya persoalan waktu yang kita luangkan, mungkin istirahat kita, makin sedikit, kemudian hal-hal yang sifatnya mungkin, ya capek, gue pengen, rebahan, gue pengen, main dan seterusnya, itu harus kita korbankan gitu. Masih bersama Mas Zaki Mustafa Zuhad di malam hari ini, kisah inspirasi, unjuk sumpah anak muda yang bersuara. Untuk Anda di malam hari ini juga jangan ragu-ragu ya untuk bersuara. Saya akan sapa dulu nih Mas Zaki yang sudah bergabung di media sosial MKFM ya. Kali ini ada sahabat Nadifa Salsabila yang bergabung katanya. Oh, wih, ada Zaki katanya. Semangat bermanfaat Zak katanya. Masya Allah. Ini temannya atau rekannya Mas Zaki nih ya, sepertinya. Iya, teman kegiatan kayak. Ya, terima kasih untuk sahabat Nadifa Salsabila yang sudah hadir juga ya meramaikan komentar di MKFM Yogyakarta di YouTube kami. Kemudian ada juga yang bergabung di 0857 4713 53 sekian sekian. Ini alhamdulillah katanya mulai menyimak MKFM beberapa menit lalu. Alhamdulillah juga bergabung kembali ya. Bersama Presiden BEM UN 2021 katanya yang bercerita juga orang tua sahabat kita ini katanya dulu lulusan Fakultas Keguruan UNS semuanya, alhamdulillah katanya. Masya Allah. Ya, terima kasih untuk sahabat MK. Ini ternyata dari sahabat Nidiar ya, sahabat Nidiar Fitriarini sekeluarga juga. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga sahabat Utik di Piungan yang menyimak sambil ngelembur di malam hari ini. Nah, kita akan lanjut Mas Zaki di obrolan malam hari ini. Sahabat MK juga boleh bertanya ya. Nanti saya akan sampaikan kepada Mas Zaki di malam hari ini. Dan sampaikan di 0815 78 600 923. Peristiwa kemarin yang baru bersilaturahim begitu ya ke Jakarta. Kemudian ada nggak sih Mas Zaki peristiwa yang paling teringat begitu ya ketika menyampaikan aspirasi dari Mas Zaki nih sebagai aktivis mahasiswa yang paling berkesan begitu, yang paling teringat seperti apa Mas Zaki? Oke, kalau di Jakarta kemarin memang beberapa case ada hal yang berkesan sih. Mungkin kalimat-kalimat ketika negosiasi dengan polisi, kemudian waktu dulu ya mungkin kalau menyampaikan aspirasi yang berkesan ya ditangkap tuh 2 kali tuh. Pertama itu gara-gara kami mencoba untuk kemudian meminta untuk musyawarah terlebih dahulu, ada pembicaraan terlebih dulu. Waktu itu ada pemukiman masyarakat dari dekat UNS dan itu ada penggusuran gitu, dan saya minta waktu itu mana putusan yang akhirnya mengharuskan atau membuktikan bahwa mereka berhak untuk kemudian menggusur rumah warga gitu. Dan waktu itu saya ditarik sama preman-preman bayaran yang waktu itu mau coba untuk mendobrak gimana pemukiman itu bisa digusur. Dan waktu itu saya digebukin, habis digebukin saya ya pokoknya teriak, saya nggak sadar apa aja yang udah dipukul, ditendang dan seterusnya. Saya malah langsung ditarik sama aparat dan masuk ke mobil tahanan gitu. Saya nggak paham juga tuh salah saya apa. Kemudian yang kedua ditangkap juga waktu itu. Saya dianggap korlap padahal waktu itu saya bukan bertugas sebagai korlap. Dan ya aneh juga sih ada beberapa case yang ya saya pertanyakan kok sebegininya gitu. Padahal kami udah prokes dan seterusnya. Terus kemarin ketika di Jakarta memang kami ngawal kasus KPK, pelemahan KPK ini dari mulai kasus BLBI. Jadi ada SP3 yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK dan itu sebagai simbol bahwa KPK makin lemah menurut saya gitu.
karena ada kerugian negara 4,58 triliun itu dilepas begitu aja dengan SP3 pimpinan KPK gitu. Padahal Samsul Nur Salim dan istrinya itu ya dibuktikan oleh temuan BPK itu ada kerugian negara, tapi dibiarkan dan dilepas begitu aja gitu. Itu kan gara-gara buntut dari apa namanya, ada salah satu pasal yang waktu itu ya undang-undangnya kita tolak bersama juga gitu. Ya waktu itu sempat audiensi dengan pimpinan KPK, dan waktu itu ada salah satu pimpinan KPK itu dia sambil mendebrak meja gitu, menggebrak meja, dan ya kesal dengan apa yang saya sampaikan dengan kawan-kawan waktu itu. Tapi apa yang saya sampaikan ya itu adalah fakta, dan putusan MA juga memang ada kerugian negara. Kemudian berikutnya yang berkesan mungkin saya baru ketika di Jakarta sih saya menemukan ada masa bayaran gitu, aksi masa bayaran yang akhirnya jadi antitesis dari gerakan kita gitu. Dan waktu itu saya sama teman-teman coba cari tahu gitu, mereka siapa sih kok bisa gitu, dia malah dukung Firly dan pimpinan KPK untuk dengan dalih kayak yang pegawai KPK itu adalah Taliban dan anti Pancasila gitu, kok bisa gitu. Dan akhirnya dicari tahu lah, ada orang sana ya kebanyakan bocah-bocah SMP SMA itu yang dikomandai sama bapak-bapak gitu. Dan yang kami temukan ya mereka memang dibayar ya dengan uang, itulah uang yang mungkin nggak seberapa, 50.000 gitu. Iya. Niat kebaikan berjuang untuk umat ya Mas Zaki dan teman-teman, Masya Allah, ini juga yang patut kita contoh, yang kita salutkan juga. Ini ternyata di sana akhirnya dilawan dengan yang muda juga ya Mas Zaki. Malah yang lebih muda begitu ya. Tapi insya Allah untuk kebaikan tidak ada yang rugi begitu ya. Insya Allah terus Mas Zaki ya bersama teman-teman. Dengan keadaan-keadaan yang seperti itu, tekanan-tekanan seperti di Jakarta, mungkin juga pernah menyuarakan aspirasi rakyat di Solo, di kampus, di Jakarta kemarin juga. Teman-teman, termasuk Mas Zaki ini, cara menyikapinya dengan keadaan seperti itu bagaimana Mas Zaki? Oke, sebenarnya kalau saya malah makin tertantang gitu, makin seru gitu dinamikanya. Kayak misalnya saya di kampus beberapa kali ya, saya dipertanyakan oleh kampus, kemudian ya dianggap ya ada beberapa ancaman juga lah dari orang atau oknum pimpinan yang mungkin dia menurut saya nggak bisa jadi panutan, dan dia bilang ya ada ancaman lah terkait SKL kamu nanti keluar nggak akan dengan tulisannya dengan tidak berkelakuan baik dan seterusnya gitu. Terus ya mungkin ada ancaman-ancaman seperti itu. Kemudian kalau di aparat juga gitu, ada juga lah yang mungkin oknum ya, saya bilang oknum aja lah ya, karena memang yang nggak semua polisi insya Allah kayak gitu. Terus dari buzzer sih ya, mungkin ada yang sampai nelponin saya, kemudian coba untuk nge-DM dan dengan bahasa-bahasa yang ya nyerang saya, pribadi saya gitu. Ya dibilang lah, lu tolol, lu kadrun, lu apa gitu. Nah itu sering terjadi, dan bagi saya itu konsekuensi lah ya, konsekuensi dari apa yang dulu Rasul lebih lagi lah ya. Rasul diteriakin, kemudian dilempar batu, diancam bunuh dan seterusnya gitu. Nah itu mungkin ya jadi salah satu dinamika bagaimana kemudian kita mengambil jalan ini gitu, resiko ya, take a risk, take a change and make a change. Kritik dihapus. Kalau judul kemarin itu kita kutip juga ya, mural kritik dihapus. Panik nggak begitu ya? Judulnya seperti itu. Jadi memang harus tetap tenang ya Mas Zaki ya, bersama teman-teman juga. Masya Allah ya. Semua mudah-mudahan tetap semangat dan juga tidak mengendorkan begitu ya semangat Mas Zaki dan teman-teman untuk menyuarakan kebaikan dan apa-apa yang harus memang diperjuangkan.
Kemudian ceritanya dari pengalaman Mas Zaki ini sebelum menjadi ketua BEM kan juga banyak mengikuti forum-forum kepemimpinan ya. Salah satunya juga tadi sempat dibahas sebelumnya, aktif di rumah kepemimpinan. Ini Mas Zaki dengan belajar karakter kepemimpinan atau leadership ini di sana itu belajarnya seperti apa Mas Zaki? Bagaimana belajarnya? Oke. Saya itu ditempa bersama kawan-kawan itu 2 tahun di asrama gitu. 2 tahun. Dan setiap hari ya ada kegiatannya gitu. Setiap pekan ada kegiatannya, entah mulai dari zikir pagi, kemudian persoalan ya tahajud bareng, kemudian per pekannya ada kajian kajian itu, kemudian ada juga kegiatan kayak taekwondo gitu, bela diri, Mhm. leadership dan lain-lain gitu. Ada pembinaan-pembinaan yang intensif yang bahkan kita dikawal gitu sampai amal yauminya gitu, sampai urusan-urusan kita silaturahim dengan orang-orang yang mungkin targetnya kita bisa belajar dengan siapa aja nih bulan ini gitu. Kemudian kita dituntut juga untuk menulis gitu, dituntut juga untuk sharing ke orang lain, dan itu sih yang mendidik diri saya sehingga ya saya punya dorongan ya atau kesadaran lebih bagaimana kita itu memaknai bahwa setiap dari kita itu adalah pemimpin yang ya harus mempertanyakan dampak ataupun manfaat diri kita terhadap orang lain gitu. Jadi ya dididik dengan banyak hal sih. Ada kegiatan-kegiatan yang intens gitu yang dilakukan, kajian, pelatihan, dan lain sebagainya. Padat ya Mas Zaki ya, yang hingga saat ini akhirnya Betul. alhamdulillah menjadi pribadi atau karakter Mas Zaki yang speak up ini ya, menyuarakan aspirasi rakyat juga bersama teman-teman di rumah kepemimpinan tadi ya Mas ya. Ya, kita beralih dari ke rumah kepemimpinan ke pengalaman Mas Zaki ini juga ternyata pernah ya menjadi salah satu duta 4 besar ya, 4 besar duta genre ya Mas ya, benar ya? Betul. Ini Eee, generasi remaja atau generasi berencana ini ya? Berencana. Kalau Berencana di ya? UNS saya juara satu, kalau Hmm. di Solo saya masuk 4 besar gitu. Waktu itu mic-nya mati, jadi mungkin agak agak berpengaruh juga ke Ah, penilaian. ada ini juga ya, faktor X juga sepertinya begitu. Pengen ngulang. Baik, Hmm. apa saja nih Mas yang pengalaman Mas Zaki dapatkan di genre ini 2019 tadi ya, betul ya? Oke. Pertama pengalaman saya bisa mendapatkan lebih wawasan dan kesadaran ya, terkait permasalahan remaja terutama, Mhm. terkait triad KRR, masalah-masalah, oh ternyata banyak banget nih data dan fakta, remaja hari ini tuh, ya dia masih belum sesuai dengan harapan bangsa gitu. Dia banyak teralihkan dengan hal-hal yang salah gitu. Bahkan survei KPA gitu, sebanyak 64% bahwa remaja Indonesia itu pernah bercinta gitu dalam tanda kutip itu. Hmm. Dan narkoba gitu 24% di 2018, persoalan itu jadi concern juga yang harus kita dorong untuk makin sadar gitu bahwa remaja hari ini ya harus kita pedulikan gitu. Dan waktu itu ya banyak pengalaman yang saya lakukan ya, saya sharing kemudian ke beberapa tempat untuk menyampaikan ataupun sebagai duta ya, sebagai duta, harapannya bisa mencerahkan ya tentang bagaimana persoalan triad KRR gitu, Ya. kesehatan reproduksi, kemudian kenakalan remaja dan lain sebagainya itu jadi hal yang harapannya bisa diperbaiki gitu dari upaya-upaya kita gitu. Nah itu sih untuk duta genre asiknya saya bisa lebih paham gitu, oh ternyata remaja hari ini eee, secara psikologi seperti apa, kemudian masalah pernikahan di usia Mhm. dini gitu, itu marak sekali, dan apa yang menjadi catatan di sana makin melek saya gitu, ternyata memang remaja hari ini perlu untuk kemudian kita bimbing bersama gitu. Ya. Masya Allah ya, yang ini juga artinya mengarah juga akhirnya dari dunia aktivis, kemudian berkuliah di jurusan hukum tadi ya Mas ya, artinya juga dengan kesehatan alat reproduksi begitu ya, Betul. yang kita harus perhatikan juga
yang ini menjadi perhatian khusus sahabat MQ bagi generasi muda, bagaimana pembinaannya dan juga bagaimana edukasinya. Ini kita akan tanyakan juga ya nanti ke Mas Zaki. Barangkali dari Anda juga ingin bertanya, coba saya cek kembali ya di malam hari ini di WhatsApp MKFM Yogyakarta di 081578600923. Ini ada yang bertanya nih Mas. Ya. Tidak menyebutkan nama, tapi ingin bertanya tadi kalau inspirasinya kalau dari keluarga ya, terutama adalah Mas Zaki tadi pernah mengatakan adalah sosok ayah. Tapi kalau sekarang ini dalam berprestasi ya di kampus, dalam organisasi, speak up di masyarakat, menyuarakan juara juga menyuarakan suara rakyat begitu. Ini apakah ada motivasi lain selain dari keluarga, termasuk ayah, teman kerabat begitu, atau guru kah? Yang nasihat-nasihatnya masih teringat sampai saat ini, ada nggak nih Mas katanya? Oh ya. Mhm. Mungkin kalau secara pribadi ya, saya tidak terlalu mematok siapapun orang yang akhirnya bisa saya idolakan gitu. Karena setiap orang tuh dia punya kebaikan yang bisa kita ambil dari kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, Iya. kalau saya sendiri malah saya lebih belajar ya dari orang-orang yang akhirnya dia kekurangan, kemudian dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Misal orang-orang yang seperti Palestina gitu, mungkin saudara-saudara kita di sana, malah itu yang jadi motivasi saya gitu. Oh, kawan-kawan di sana aja begitu luar biasa menjaga prinsip hidupnya gitu. Kemudian dia bisa mencoba untuk kemudian bertahan di tengah kekalutan gitu. Dan ya mungkin kondisi itu yang akhirnya bikin mikir gitu. Zak, lu hari ini nyaman-nyaman aja gitu. Lu hari ini tidak ada tekanan secara psikis gitu, mental yang akhirnya sifatnya kayak saudara-saudara kita di sana di Suriah, di Mhm. Palestina dan seterusnya gitu. Jadi bikin mikir aja gitu. Orang-orang di sana aja begitu kuat gitu. Lu Ya. hari ini mau mager-mageran, lu hari ini mau jadi orang yang malas-malesan gitu. Nah, itu malah jadi apa ya, tamparan buat kita lah gitu. Jadi Mhm. orang-orang malah terinspirasi dari anak-anak Palestina yang dia tersenyum ketika meninggal dan candaannya tentang bagaimana mempersiapkan kematian, dia menjaga Al-Quran, wudhu, dan mungkin yang perempuan jilbabnya gitu. Itu kan kebaikannya banyak banget yang bisa kita ambil dan jadi tamparan buat kita semua. Ya, Gitu. Masya Allah ya. Melihat lingkungan sekitar, apalagi juga yang saudara kita di sana ya, Palestina begitu ya, diambil juga, didapatkan dari Mas Zaki motivasinya untuk aktif sampai saat ini Kita ya. lihat ya Kita anggaran yang digelontorkan oleh negara itu lebih bagaimana ke kuratifnya gitu. Bagaimana penanggulangannya kalau ada orang yang sakit seperti apa, kemudian dorongan pembiayaannya. Nah, tapi kita itu minim banget untuk kemudian pembiayaan terkait bagaimana pencegahan masyarakat untuk tetap sehat, Hmm. untuk tetap punya gizi yang baik dan seterusnya.